Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Sosok pria itu berkata, "Kau hanya orang bodoh, padahal di sini telah diblokir. Mengapa kau masih berharap seseorang akan menyelamatkanmu? Dan alasan mengapa aku tidak membunuhmu, itu karena kakak keduaku ingin bertemu denganmu." Lalu tepat ketika Xian berpikir bahwa seseorang menghalangi pria di depannya untuk membunuhnya, pria di depannya menunjukkan ekspresi dingin dan sarkastik. Lalu terlihat, di antara banyak prajurit Taiksu, mereka menyebar menjadi kedua sisi dan memberikan sebuah jalan. Pada akhirnya, dewa virtual perlahan membukanya, lalu sebuah lorong terbelah secara teratur pada tubuh aslinya. Kemudian segera, sebuah singgasana muncul yang dibawa oleh 4 prajurit Taiksu dengan sosok duduk di atasnya. Nampak sosok itu bersila dengan santai, melihat ke atas dan ke bawah pada Xiaoyan yang berlumuran darah. Dia pun berkata, "Dari mana asal tanda di alismu? Sepertinya kemampuanmu tidak biasa. Bagaimana hal itu bisa terjadi padamu secara umum?" Nampak pria di atas tahta itu perlahan membuka mulutnya dan menatap Xiaoyan. "Apa yang ditanyakan kakak keduaku padamu? Cepat katakan." Pria itu mencekik leher Xiaoyan dengan kuat. Lalu sosok itu berkata, "Kamu tidak boleh bersikap kasar. Jangan membuatnya panik. Kareba bagaimana jika dia meledakkan dirinya sendiri?" Nampak pria di atas tahta itu terus berbicara dengan hati-hati. Dia takut Xiaoyan meledakkan diri. Kemudian segera, pria yang mencekik Xiaoyan melepaskan cengkeramannya setelah mendengar kata-kata sosok di atas tahta. Lalu, Xiaoyan pun menangkupkan tangannya pada pria di atas tahta itu. Kakak kedua Anking mengatakan bahwa adiknya sangat ceroboh. Lalu kemudian terlihat, antiinflamasi tertelan 2 kali, mengeluarkan darah dan gas putih. Hal itu pun terbakar tiba-tiba, muncul di tubuhnya yang terluka parah. Lalu nampak itu mulai pulih dengan sangat cepat. Saat ini, Xiaoyan pun mengangkat kepalanya, menatap pria di atas tahta, dan sedikit mengernyit karena aura sosok di atas tahta itu sangat aneh, dan dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Lalu ketika melawan dewa pertarungan, Xiaoyan pun memperhatikan bahwa orang yang duduk di atas tahta itu tampak lembut dan anggun. Bahkan kata-katanya selembut kata-kata seorang sarjana, dan dia bahkan cukup sopan. Kekuatan seperti itu membuat tingkat keempat menghormatinya, dan semuanya sangat hormat padanya. Sosok itu berkata, "Jangan lihat saya tidak pandai berkultivasi, tetapi saudara-saudara saya sangat kuat. Jati saya hanya perlu memberitahu mereka siapa yang harus dibunuh." Anking memperhatikan tatapan Xiaoyan. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura jiwa Xiaoyan. Tetapi dia bisa menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan hanya dengan satu pandangan. Ia lantas berkata, "Kamu berasal dari alam dewa kuno, saya kira selain membalas dendam, Anda ini akan melakukan hal lain." Sebenarnya Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Tetapi kata-kata Anking terucap perlahan seolah dia tahu banyak. Namun tentu saja ini semua hanya dugaan. Anking berkata, "Silakan perkenalkan diri Anda." Kata-kata itu terus keluar dan membuat Xiaoyan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Xiaoyan pun sebaliknya melaporkan status keluarganya dan tidak takut sama sekali dalam membagikan informasinya. Sosok itu berkata, "Nama Xiaoyan begitu familiar, sepertinya pernah terdengar di suatu tempat. Saya ingat Ratu menyebutkan sedikit garam, dan sepertinya itu antiinflamasi Anda." Suan King berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat, dan matanya langsung bersinar. Ia pun lalu berkata tanpa basa-basi lagi, "Ikutlah denganku sekarang." Suzu yang mendengar hal ini, dia segera bersiap untuk menangkap Xiaoyan. Anking berkata, "Suzu, sudah kubilang jangan bersikap kasar, dia adalah tamu." Anking kemudian menghentikan Suzu yang tercengang sejenak. Suzu pun sangat patuh dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Nampak, perilakunya tidak hanya menghormati, tapi juga nampaknya takut, dan hal ini membuat Tian merasa bahwa semua yang terjadi di depannya terlalu aneh. Secara umum, kekuatan itu kuat dan kekuatan yang lemah mewakili segalanya. Suzu tidak menyangka bahwa Pangeran Taiksu yang kekuatannya hanya sebatas dewa petarung
akan memiliki hak untuk berbicara kepada yang memegang bulan yang statusnya tidak perlu disebutkan lagi. Ayo ikut aku dan aku akan membawamu menemui ratu, ujar Su Anqing sambil tersenyum, bahkan mengirimkan undangan yang tampaknya ramah kepada Xiaoyan. Pada saat itu, Xiaoyan tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dalam situasi seperti itu. Namun dia tidak yakin apakah yang dikatakan Su Anqing itu benar atau salah, tapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Kemudian, tubuh Xiaoyan yang awalnya terluka parah, kini telah pulih selama percakapan ini. Kecepatan pemulihannya sangat mengejutkan berkat tubuh jiwa bintang. Lalu tiba-tiba, Xiaoyan pun berkata, "Saya tidak ingin pergi." Xiaoyan nampak berhenti di tempatnya. Bahkan pada saat ini sosoknya masih tegak dan dia tidak bisa memutar mukanya. Ratu mengatakan, "Jika kamu tidak pergi menyelamatkannya, dia akan sedih." Ucap Anqing, Xiaoyan merasa kesal dan menjawab perlahan, "Jangan khawatir, kamu hanyalah makhluk abadi. Bagiku tidak ada gunanya membunuhmu, kamu terlalu lemah." Dewa Perang pun menyadari bahwa dia kuat dengan kekuatan saat ini, namun tamparan di wajahnya bisa membunuh Dewa Perang, dan dia bahkan dihina oleh kata-katanya. Ketika Xiaoyan sedang merenung, tiba-tiba ruang di sekitarnya bergetar, lalu terdengar suara, "Adik laki-laki kamu di mana?" Xiaoyan pun jelas mengetahui itu, karena bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara yang kuat dan nada yang familiar itu. Kemudian saat ini muncul retakan tiba-tiba di ruang itu, dan segera beberapa sosok muncul dari sana. Saat ini nampak kakak laki-laki Xiaoyan yang datang dipimpin oleh Qiyun bergerak menuju lokasi. Ketika Xiaoyan melihat sosoknya bergerak, selain dirinya, 3 dewa abadi lainnya juga keluar. Mereka terdiri dari 3 orang yang hampir mencekik Xiaoyan. Segera, kedua belah pihak tidak banyak bicara dan mulai berkelahi begitu mereka bertemu. Mata Qiyun pun terlihat khawatir, tapi setelah melihat Xiaoyan baik-baik saja, kekhawatirannya sedikit hilang. "Adik laki-laki, jangan khawatir, kakak laki-laki senior ada di sini dan akan mengantarmu pulang apapun yang terjadi." Lalu suara langkah datang dari kejauhan. Dia memang kuat, namun meskipun dia juga abadi, tetapi kekuatannya hanya tipe kedua. Faktanya saat ini, Suzuo adalah orang kuat dengan kekuatan tingkat 4, sementara yang lain berada di tingkat 3. Tetapi bagaimana dengan amukan tingkat 3? Apakah Anda hanya berpura-pura? Karena faktanya, saya tidak akan bisa mengalahkan Anda di level kedua jika saya mencapai level ketiga. Adapun Suzuo, tipe keempat dengan kekuatan terkuat, adalah Qiyun yang menghadapinya saat keduanya bertarung. Kemudian saat ini, seluruh bintang gemetar. "Jika kamu ingin menyelamatkan ratu, biarkan aku pergi, kalau tidak, semua orang akan berdarah dan mati hari ini." Ucap Su Anqing dengan tenang, seolah pertempuran yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Dan matanya selalu tertuju pada Xiaoyan. Anqing berkata, "Minta mereka untuk berhenti dulu, dan saya akan setuju untuk melepaskanmu." Lalu Xiaoyan pun berpikir sejenak, sepertinya menyadari sesuatu ketika melihat saudara-saudara yang berkelahi. Kemudian Su Anqing menjentikan jarinya. Dan orang-orang Taixu yang masih bertarung sengit dengan amarah segera mundur dari pertempuran. Nampak, Qiyun pun melangkah maju dengan telapak kakinya, memimpin dan tiba di depan Xiaoyan. Dia berdiri di depan Xiaoyan, lalu mengulurkan tangannya untuk menghalanginya, dan adegan ini membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Ia lalu berkata, "Jangan pernah memikirkannya hari ini."